Dan pertanyaan lagi bahwasanya Saudara. Ya. jadi ada hadis yang mengatakan bahwasanya penyakit itu tidak ada menular. Tapi bagaimana cara kita memahami hadis tersebut? Ya, la udwa. La udwa artinya tidak ada penyakit yang menular. Yang menentukan penyakit itu adalah Allah SWT. Tapi dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan fir minal jazam firaraka minal asad. Nah, jadi hendaknya kalian lari daripada orang yang kena kusta atau kena lepra, supaya apa? Lari daripada orang yang kena kusta ataupun lepra, seperti larinya engkau ketika takut daripada harimau. Nah, gitu. Jadi dua hadis itu kan bertentangan gitu. Nah, sebetulnya tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Artinya apa? Hadis yang pertama itulah hakikatnya. Artinya nggak ada penyakit menular. Penyakit itu Allah yang memberikan. Menular kepada siapa? Itu cuma sebab. Tapi Allah yang menentukan. Kalau seumpama penyakit itu yang menularkan, maka harusnya semuanya tertular. Tapi bukan semuanya tersentuh, semuanya berinteraksi dengannya, itu tertular. Itu sebagai pertanda dan sebagai petunjuk, sebagai dalil, ya, bahwasanya bukan penyakit yang menularkan, tapi Allah Ta'ala yang berkehendak orang itu tertular. Gitu. Nah, sementara kita diperintahkan, hadis yang kedua itu lebih merujuk kepada ikhtiar. Jadi seperti yang saya gambarkan beberapa waktu yang lalu, dan itu saya ceritakan, saya gambarkan tentang apa yang terjadi pada Syekh Umar bin Khattab ketika dia akan masuk ke negeri Syam. Maka kemudian dikasih tahu oleh Amir Syam pada waktu itu, Abi Ubaid al-Jarrah, untuk supaya tidak masuk karena di situ lagi mewabah yang namanya taun. Maka setelah itu Syekh Umar mengurungkan niatnya untuk masuk ke Syam. Nah, kemudian karena apa? Karena berdasarkan hadisnya Nabi yang berbunyi, idza sami'tum fam bittauni yaqa'u fi baladin fala tadkhulu. Kalau kamu itu mendengar ada sebuah wabah di suatu negeri, jangan kamu masuk. Fala tadkhuluha. Wa idza waqa'at ta'un wa anta fiha fala takhruju minha. Tapi kalau sudah terjadi wabah itu, sementara engkau itu berada di dalamnya, jangan keluar darinya. Nah, itu jelas ya. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Jadi hadis itu menyatukan antara dua hadis yang tadi. Artinya apa? Ketika kita berada di suatu negeri, di situ terjadi wabah, jangan keluar. Tawakal pada Allah Ta'ala. Dengan berkeyakinan bahwasanya yang menularkan itu Allah yang berkehendak. Bukan penyakit yang menularkan. Nah, kemudian bagi yang belum masuk, jangan masuk. Merupakan sebuah upaya dan ikhtiar kita supaya kita menjauhi sesuatu yang kita tidak inginkan, tidak kehendaki. Nah, oleh karena itu lebih diperjelas lagi oleh maha guru kami, yaitu Al-Habib Umar bin Hafidhullah, di mana beliau ditanyakan oleh seseorang terkait dengan situasi sekarang ini. Kita yakin yang memberikan virus corona Allah, yang menentukan orang yang mendapatkannya juga Allah. Ya, tapi kita berusaha, berikhtiar untuk supaya kita tidak terinfeksi dengan virus tersebut. Maka antara tawakul ya dengan ikhtiar itu sebatas apa? Karena kan seakan-akan kontra, ada kontradiksi di situ. Tawakal pada Allah Ta'ala dengan kita melaksanakan sholat Jumat bersama-sama, bergabung dengan mereka. Sementara medis melarang karena takut sampai itu menularkan, karena penularan itu dan berkerumunnya banyak manusia. Nah, maka di sini dikatakan oleh beliau tidak, sama sekali tidak bercampur aduk ya, tapi tawakal tetap tawakal, ikhtiar tetap ikhtiar, sama seperti kalau seumpama kita itu menanam padi. Jawaban beliau seperti menanam padi. Kemudian diletakkan benihnya. Setelah diletakkan benihnya, disirami. Lalu nanti akan tumbuh, ya kan? Padinya itu. Nah, setelah tumbuh, padinya besar, dia akan berbuah. Berbuah beras itu, padi itu. Nah, nanti tambah lama, tambah tua sampai akhirnya panen, ya kan? Nah, apakah setiap orang yang menanam benih padi itu, dia yakin akan sampai menghasilkan? Belum, nggak yakin dia. Kenapa? Bisa jadi ada hama werang dan sebagainya, ya kan, bisa jadi dia tidak akan jadi, bisa jadi tidak sesuai dengan harapan, bisa jadi soal.
Walaupun itu semua ada kemungkinan, tapi dia itu bertawakal pada Allah Ta'ala. Yang penting saya menanam. Yang penting saya sirami. Yang penting saya jauhkan daripada robot-robot yang liar dan sebagainya. Sementara, jadi atau tidak, panen atau tidak, saya tawakal pada Allah. Nah itu. Jadi antara ikhtiar dengan tawakal itu tidak bertentangan sama sekali. Ya. Jadi tetap kita itu berikhtiar, lalu kita bertawakal pada Allah SWT.